Oke, hai semua. Hari ini saya sudah bersama Pak Eko lagi. Beberapa hari yang lalu saya membuat vlog tentang panili. Dan sekarang waktunya untuk memanen panili yang Pak Eko punya. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu kira-kira alat apa aja yang digunakan Pak Eko untuk memanen panili hari ini. Menggunakan gunting sama ember untuk tempat nanti kita panen panili. Oke, nah seperti apa nanti kita lihat. Boom. Mari kita ikuti Pak Eko untuk memanen panili. Nah, ini adalah pohon pertama yang akan kita panen. Di Pak Eko punya berapa pohon Pak ini panilinya? Yang sudah buah itu baru sedikit Mas, baru sekitar 5 pohon. 5 pohon. Nah, yang lain baru pertumbuhan. Baru ada yang mulai tanaman baru, ada yang sudah 2 meter cuman belum buah. Oke. Ya. Nah ini udah tua ya Pak? Ya, ini sudah tua Mas. Ini seperti ini. Contohnya itu kalau sudah tua akan menguning. Oh. Ya ini ya. Makanya kan ini yang lain juga sudah sudah tua. Sudah saatnya kita panen karena pusernya itu sudah lepas semua ini. Ini sudah tidak ada pusernya ini. Oke. Pastinya kan ada pusernya. Nah sekarang sudah pada lepas semua. Oke. Kita mulai ya Mas. Oke Pak. Ini dari proses pengawinan berapa bulan Pak? Ini sekitar Panen seperti ini. 8 bulan. 8 bulan 8 ya. bulan. Pohon panili memerlukan waktu selama 8 bulan untuk bisa berbuah yang dihitung dari proses pengawinan awal. Oke, Mas, kita lanjut yang di bawah Mas. Mas, ini pohon yang kedua yang kita panen. Ini pohon yang kedua Ya, saudara-saudara. Ini nggak sebanyak yang tadi ya Pak? Iya. Ini pohon yang ketiga. Ini saya lihat kok bercabang di apa ini? Pohon apa Pak? Yang ini cabang di pohon mauni. Oh, ini memang dilambatkan ya panili ya? Iya. Ini kan yang sudah Mas. Ini yang sudah tua. Oh, ini sudah tua. Ya, sudah coklat ini. Jadi ada yang menarik pemirsa. Pohon panili milik Pak Eko ini ditumpang sari. Ini sama pohon lada. Berarti Apa ini itu? tumpang sarinya nggak mengganggu ya Pak? Enggak. Kita kan bisa panen 2 kali, 2 macam tanaman gitu. Merico itu bahasa Jawanya. Ya, kita akan menuju ke pohon panili yang lain yang siap untuk dipanen. Oke saudara, ini pohon yang Keempat. keempat. Iya. Pak, kalau mau bertani panili itu mudah nggak Pak? Ya asal kita tekun itu sangat mudah cara penanamannya, tidak sesulit tanaman sejenis merica. Lebih sulit merica? Iya, merica itu misalnya kita tanam itu belum tentu tumbuh, Oh, membutuhkan waktu lama. Tapi kalau panili, misalnya ini batang seperti ini kita tanam itu, ini bisa langsung oh dipotong gitu? iya dipotong bisa tumbuh. Oke. Lah ini rencana kan untuk buah yang akan datang. Ini kan sudah muncul Mas. Ini seperti ini. Nih.
Jadi besok Bakal tahun depan buah. sudah bakal buah ini. Wow, ternyata menanam vanili itu tidaklah sulit. Tidak sesulit kita merawat merica. Oke, kita akan menuju ke pohon yang kelima untuk dipanen. Ini cuman ada 2 buah mas, buat helai. Boleh. Ya. Kalau dari perawatan sendiri gampang nggak Pak? Mudah mas, asal akarnya itu jangan sampai cabut. Lalu untuk pemupukan pakai pupuk kompos saja atau pupuk kandang. Oke, berarti Jangan. ini organik ya? Ya organik. Saya tanaman-tanaman yang ada di sini itu semuanya organik, nggak pakai pupuk kimia. Oke. Ya. Oke saudara, jadi kita sudah selesai untuk memanen vanilinya. Nah ini panenan vanili hari ini. Oke Pak Eko, setelah ini apalagi kira-kira yang harus dilakukan untuk apa ya, memproses vanilinya? Biasanya setelah kita panen, kita timbang dulu dapat berapa. Setelah dipanen, setelah ditimbang, lalu kita potong-potong mas. Kita potong-potong, lalu kita cuci. Setelah kita cuci, dilanjutkan kita harus memanaskan air untuk mencelupkan hasil panen vanili pagi ini. Ya, langkah pertama adalah menimbang vanili yang sudah kita panen tadi. Dan langkah selanjutnya adalah masak air. Kita selanjutnya memanaskan air dulu mas, Oke. biar mendidih. Ini buat nanti ngerebusnya itu ya Pak? Iya. Sebelumnya kita potong-potong dulu, lalu kita cuci supaya bersih. Nanti hasilnya akan lebih bagus. Nah, setelah ini kita akan memotong vanilinya menjadi seperti itu. Ini proses selanjutnya kita potong-potong dulu mas vanili ini untuk memudahkan kita mencuci yang pertama. Yang kedua untuk memudahkan memilih mana yang besar sama yang kecil, dan nanti kalau penjemuran itu kan lebih mudah mas. Oke. Untuk fermentasinya lebih mudah. Oke. Apakah ada ketentuan untuk memotong vanili, Pak Eko? Ada mas. Kalau kita memotongnya itu sembarangan, nanti kalau dijemur dia akan pecah. Oh gitu. Dan pemotongan harus dipolkan sampai ke batang pokok. Oke. Oke, jadi hasil perpotongannya itu seperti ini. Seperti nah, ini dipangkal dari buah dari vanilinya. Nah, ini dia cara memotong vanili. Dipotong di pangkalnya ya. Jangan salah. Ya Pak Eko, ini setelah ini kita mau ngapain Pak? Ini selanjutnya kita cuci dulu mas. Oh, harus dicuci ya? Ya. Supaya bersih dari kotoran-kotoran. Oke. Ya, setelah tadi dipotong vanilinya, sekarang Pak Eko membersihkan vanili dengan cara dicuci terlebih dahulu. Nah, kita ukur dulu berapa derajat untuk pencelupan vanili itu. Ya, sudah cukup mas, 75 derajat. Ya, ini air yang sudah kita rebus tadi dan vanili harus direndam dalam suhu 75 derajat. Selama kurang lebih 3 menit dan kita juga harus mengaduknya supaya merata panasnya. Nah, selesai 3 menit mas, lalu kita tiriskan dulu.
Oke. Ya, setelah itu kita tiriskan vanilinya dulu setelah direndam selama 3 menit dalam suhu 75 derajat. Ini yang sudah jadi. Setelah ini prosesnya apa, Pak? Selanjutnya kita tiriskan dulu biar dingin. Setelah itu nanti kita bungkus kain hitam. Oke, nggak boleh kena sinar matahari ya, Pak, ini? Iya, nggak boleh kena matahari. Kita dinginkan dulu, pemirsa. Ya, ini dia vanili yang sudah kita panen tadi. Setelah melewati beberapa proses, sekarang saatnya untuk mendinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan membungkus dengan kain hitam. Ini Mas, kan ini kan macam-macam ini untuk vanili yang saya tanam itu. Ini buahnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nanti kalau dijual itu ada grade-grade sendiri itu. Oke. Yang besar itu cuma super, nanti yang kecil-kecil reject ini. Jadi pemirsa, ini adalah kualitas yang super, yang besar, dan yang kecil tadi ini adalah yang reject. Ini vanili yang sudah dingin tadi, setelah digodok, jadi didinginkan dan sekarang mulai ditata untuk dibungkus dengan kain hitam. Pak Eko, ini tadi kan panennya 1 kilo. Kira-kira kalau kering jadi berapa kilo, Pak? Untuk 1 kilo kering itu membutuhkan bahan sekitar 5 sampai 6 kilo basah. Oke, berarti 5:1 ya, Pak? Iya. Ya, ini adalah langkah terakhir sebelum vanili siap disimpan dan kemudian dijual. Dalam waktu 10 hari, vanili sudah siap untuk bisa dijual. Penyimpanannya harus lebih hati-hati supaya tidak dimakan bubuk itu. Oke. Nah, pemirsa, kita tadi sudah memanen vanili dan sekarang kita akan bertanya mengenai vanili tersebut serta alasan Pak Eko mengapa menanam vanili. Kenapa Pak Eko ini menanam vanili, Pak? Iya, Mas. Nah, kebetulan waktu itu kan vanili itu harganya melambung tinggi sampai 3 juta waktu itu, tahun berapa ya itu, 2007 gitu. Itu per kilo ya, Pak? Iya, 2007 itu per kilo 3 juta rupiah. Nah, saya tertarik untuk menanam karena kan tidak harus kita pergi ke kebun terus, Ya. cuman sekali tanam, kalau sudah besar tinggal merawat. Oke. Dan perawatannya kan tidak seperti tanaman yang lain seperti tembakau dan sebagainya gitu. Dan tidak memerlukan obat-obatan pestisida. Nah, untuk persiapan itu waktu itu setelah panen, sudah pernah panen, tapi harganya itu merosot, cuma turun itu 13.000 waktu itu. 13.000. Iya, 13.000 basah per kilo. Oke. Lalu saya biarkan, Mas, setelah harganya segitu sudah saya openi itu, Ya. tidak saya pelihara. Tapi lama-lama ada kabar lagi harganya meningkat. Oke. Saya jarang pergi kebun. Setelah saya pergi kebun, ternyata panennya sudah mulai buah lagi, sudah berbunga. Lalu saya pelihara lagi itu, saya pelihara. Oke. Lalu ini panen yang ketiga ini. Ini panen yang ketiga. Yang ketiga. Yang akan datang ini sudah kelihatannya kok sudah ada titik-titik mau berbunga lagi. Oke, jadi perawatan vanili itu gampang banget, nggak perlu disemprot, nggak perlu. Kalau dipupuk perlu nggak, Pak? Iya. Paling itu pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya. Paling yang sering didengar kan sulitnya waktu mengawinkan itu ya, Pak?
Nah itu gimana Pak? Kalau Pak Eko waktu mengawinkan bunganya itu? Waktu pengawinan itu sebenarnya mudah, cuman waktunya kan harus pagi hari Mas. Oh, itu jam berapa Pak? Ya sekitar jam 5 sampai jam 7. 5 sampai 7 ya? Iya. Nggak boleh lebih dari itu? Iya, kalau sudah matahari sudah tinggi itu dia tidak akan keluar getahnya itu mungkin untuk penyerbukannya itu. Oke. Ini kan kebetulan saya tahun depan sudah pensiun. Nah, untuk Sanggup pensiun ya? sanggup Kegiatan. pensiun untuk kegiatan ini Mas. Supaya nanti teman-teman yang lain bisa tiru, bisa meniru saya sama usaha apa, tapi sudah ada persiapan 1 tahun sebelum purna. Oke. Pak, kalau harga panili sekarang ini kira-kira mencapai berapa Pak kalau yang kering? Kalau yang kering itu infonya itu sampai 5-6 juta itu. 5-6 juta? Ya, Kalau penjualannya sendiri gampang Pak? mudah. Di Ngajogjo juga ada. Pengepul gitu ya? Ya, di Paraan juga ada itu, di Manden itu, Majusari itu. Oke. Saya sendiri kan belum tanya harga yang Fix gitu fix ya? itu berapa. Tapi kabar-kabarnya kok sampai gitu harganya. Oke pemirsa, itu dia vlog saya hari ini mengenai panen panili di kebun ya. Dan nantikan di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.